Suara publik kini kembali bergemuruh. Satu demi satu, tokoh yang dulu vokal bicara soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, kini justru berhadapan dengan hukum. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, tiga nama yang berani bersuara, kini dijadikan tersangka. Namun yang mengejutkan, muncul satu sosok besar yang memutuskan untuk turun tangan. Dia adalah Hotman Paris Hutapea. Dengan gaya khasnya yang tajam dan lantang, Hotman Paris memecah keheningan panjang. Ia tidak sekadar bicara, tapi pasang badan, membela mereka yang kini diproses hukum hanya karena mempertanyakan kebenaran. Hotman menegaskan, ini bukan lagi sekadar perkara pribadi, bukan juga sekadar kasus pencemaran nama baik. Ini soal kebenaran, keadilan, dan keberanian melawan kekuatan gelap oligarki yang selama ini diduga berperan besar menutupi banyak hal di Republik ini. Hotman menyebut secara terbuka bahwa ada aroma busuk yang sengaja ditutupi. Menurutnya, kasus ijazah Jokowi seharusnya bisa selesai sejak lama jika penegak hukum benar-benar bekerja dengan netralitas penuh. Namun hingga kini, publik tidak pernah diberi ruang untuk melihat bukti yang seharusnya bisa mengakhiri polemik itu. Kenapa kasus sekecil ini, hanya perkara ijazah, bisa bertahun-tahun tidak kunjung terang? Apa yang ditakutkan dan siapa yang dilindungi? Ujar Hotman dalam nada tegas dan menantang. Hotman tak menampik bahwa dirinya sadar langkah ini berisiko besar. Ia tahu dengan ikut membela Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, dirinya berhadapan langsung dengan arus besar kekuasaan. Namun dalam pandangannya, diam berarti tunduk dan tunduk berarti ikut melestarikan kebusukan. Ia melihat ada tangan-tangan kuat yang sengaja menjaga agar kasus ini tidak pernah sampai ke titik terang. Oligarki, katanya, sudah lama mengendalikan arah hukum di negeri ini, menentukan siapa yang boleh bersuara dan siapa yang harus dibungkam. Hotman membeberkan dengan nada tajam. Setiap kali ada orang bicara soal ijazah, ujungnya dijerat pasal. Setiap kali publik menuntut bukti, jawabnya selalu normatif. Kalau memang benar dan tidak ada yang disembunyikan, tunjukkan saja ijazahnya. Selesai. Kenapa harus sembunyi di balik pasal pencemaran nama baik? Ucapan itu langsung menggema di berbagai media sosial. Hotman dianggap sebagai salah satu dari sedikit pengacara yang berani bersuara lantang ketika banyak pihak memilih diam. Ia menegaskan, ini bukan soal Jokowi semata. Ini tentang praktik oligarki hukum yang sudah menjalar ke semua lini, dari kepolisian, kejaksaan, hingga meja pengadilan. Dalam pandangan Hotman, ada kejanggalan besar dalam cara penegakan hukum berjalan. Ketika rakyat kecil salah bicara, mereka langsung ditangkap. Tapi ketika elit membuat kesalahan, negara seperti kehilangan keberanian untuk bertindak. Inilah wajah hukum yang dikendalikan oleh kepentingan. Wajah hukum yang tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan. Hotman menggambarkan fenomena ini sebagai politik ketakutan. Masyarakat dibuat takut bertanya, takut menuntut, bahkan takut untuk sekadar beropini. Padahal negara demokrasi dibangun di atas keberanian rakyatnya untuk bertanya. Dan yang lebih ironis, mereka yang berani bertanya justru dicap sebagai musuh negara. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan itu. Hotman menilai mereka tidak sedang menyerang pribadi presiden, tapi sedang memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Ia berkata tegas, kalau hukum benar, seharusnya mereka tidak diproses karena bertanya. Mereka seharusnya diberi ruang untuk melihat bukti dan memastikan kebenarannya. Namun di balik itu semua, Hotman juga menyoroti niat jahat oligarki yang bersembunyi di balik perisai kekuasaan. Menurutnya, oligarki politik dan ekonomi di Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang bahkan bisa mengatur arah hukum, opini publik, hingga media pemberitaan. Siapapun yang menyentuh topik sensitif langsung dibungkam. Siapapun yang menggoyang kenyamanan kekuasaan langsung dikriminalisasi. Hotman menegaskan, oligarki itu bukan sekadar kumpulan orang kaya. Mereka adalah sistem. Sistem yang melindungi kekuasaan, menutupi aib, dan membungkam kebenaran. Dalam kasus ini, katanya, sistem itu sedang bekerja sangat rapi. Kasus ijazah Jokowi tidak pernah tuntas, bukan karena tidak bisa dibuktikan, tapi karena tidak boleh dibuktikan. Pernyataan itu sontak membuat publik terbelah. Sebagian menilai Hotman hanya mencari panggung, namun banyak pula yang menilai langkahnya sebagai keberanian yang langka di tengah atmosfer ketakutan politik saat ini.
Bagi Hotman, membela mereka bukan soal uang atau sensasi. Ia menyebut ini adalah ujian moral bagi dunia hukum. Apakah hukum di Indonesia masih berpihak pada kebenaran atau sudah sepenuhnya jadi alat kekuasaan? Ia berkata, kalau hukum sudah tidak bisa lagi membedakan mana benar mana salah, maka rakyat yang pasti akan menuntut kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang kini mulai terjadi. Rakyat mulai sadar bahwa ada hal besar yang disembunyikan dari mata publik. Hotman juga menyinggung tentang bagaimana lembaga-lembaga negara seolah saling lempar tanggung jawab. Ketika masyarakat meminta kejelasan, satu lembaga bilang bukan wewenangnya, yang lain menunggu perintah. Semuanya berputar dalam lingkaran kebisuan yang aneh. Padahal jika semua transparan sejak awal, polemik ini tidak akan berkembang sejauh ini. Menurut Hotman, transparansi adalah kunci. Kalau ijazah itu benar dan sah, tunjukkan ke publik. Jika memang palsu, proses sesuai hukum. Namun ketika negara justru melindungi misteri dan menghukum orang yang menanyakannya, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistemnya. Kini langkah Hotman Paris menjadi titik balik baru dalam perjalanan panjang kasus ini. Ia berjanji akan membawa perkara ini ke jalur yang lebih serius, menembus sekat hukum yang selama ini dikuasai oleh kepentingan politik. Ia juga menegaskan akan menghadirkan tim hukum independen untuk memastikan kasus ini tidak lagi diputarbalikkan. Dalam penutup pernyataannya, Hotman menegaskan, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Kalau hukum bisa dibeli, maka rakyat hanya jadi penonton di negeri sendiri. Saya tidak bicara untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk memastikan negeri ini tidak hidup dalam kebohongan. 9 menit berlalu, dan publik kini mulai melihat arah baru. Sosok flamboyan yang biasa dikenal di dunia hiburan, kini berubah menjadi pengacara yang bicara lantang tentang keadilan dan kebenaran. Hotman Paris telah menyalakan api perlawanan hukum, menantang oligarki, dan menggubah kesadaran rakyat bahwa kebenaran bukan milik kekuasaan, tapi milik bangsa. Dan kini pertanyaan besar itu kembali bergema di seluruh negeri. Jika memang tidak ada yang sembunyikan, mengapa kebenaran selalu harus ditakuti?